Yang saya tahu cuma itu ya, antara dua itu, untuk pencetakan uang dan mengatur suku bunga. Setahu saya itu kalau untuk BI itu pertama adalah sebagai bank sentral ya di Indonesia ya. Kemudian juga sebagai stabilitas moneter. Kemudian dia juga membuat regulasi untuk bank. Dan ketiga mungkin menjaga sistem pembayaran ya. Itu dan juga sebagai, seingat saya dia sebagai penyimpan kas negara itu kalau tidak salah, seperti fungsi bank BI itu. Menurut saya adalah seperti itu. Setahu saya mengatur dan menjaga sistem pembayaran, terus mengawasi bank dan lembaga lain di sektor keuangan. Kalau menurut saya sih BI bukan hanya itu ya, tapi secara global harusnya BI itu kan tugasnya adalah mengatur kestabilan moneter, suku bunga, kemudian valuta asing, percetakan uang. Yang saya ketahui terkait dengan tujuan Bank Indonesia sendiri adalah bagaimana Bank Indonesia sendiri mampu untuk menjaga stabilitas nilai ekonomi yang ada di Indonesia. Kurang tahu kalau itu. Setahu saya dia untuk mengatur situasi sistem keuangan, khususnya kegiatan kredit, mencegah instabilitas sistem keuangan yang bisa berdampak sistemik, itu menurut saya. Makroprudensial itu pencegahan dan penanganan krisis pada seluruh sistem keuangan di Indonesia ya, kayaknya ya. Tugas BI memang makro dan dia harus independen. Tidak boleh ada intervensi dari negara, harusnya. Yang saya ketahui terkait dengan kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang sebenarnya tujuannya utamanya adalah untuk menjaga stabilitas nilai ekonomi dengan melihat secara keseluruhan melalui pembatasan resiko sistemik. Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Saya Anindita, selamat datang di Bicara Makroprudensial. Stabilitas sistem keuangan dukung ekonomi kita. Program Bicara Makroprudensial ini merupakan salah satu jalur komunikasi terbaru dari Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia atau disingkatnya DKMP. Nah, tapi masalahnya nih, sebelum kita semakin jauh membicarakan makroprudensial, teman-teman udah familiar belum sih dengan istilah makroprudensial? Karena kok kayaknya dari video survei tadi masih banyak yang bingung-bingung ya. Tapi jangan khawatir, pada program ini kita akan coba ngobrol-ngobrol santai dengan bahasa yang sederhana sehingga mungkin teman-teman bisa lebih paham apa itu kebijakan makroprudensial. Gak cuma itu, kita juga akan bagi-bagi hadiah bagi teman-teman yang bisa mengisi kuis di akhir acara. Jadi, tonton terus video ini sampai dengan akhir ya. Kita kembali ke fokus kita tadi nih, apa itu kebijakan makroprudensial? Udah familiar atau belum? Nah, kalau belum familiar, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu pegawai dari DKMP, tepatnya dari subkelompok komunikasi. Nah, ada siapa? Di sini sudah bergabung ada Mas Darmo. Halo Mas Darmo. Halo Dita. Apa kabar? Sehat. Oh, kompak ya kita nanya apa kabar ya. Oke, Mas Darmo udah berapa lama nih kerja di Bank Indonesia dan di DKMP itu sendiri? Di DKMP-nya sendiri sih hampir 9 tahun ya, tapi di Bank Indonesia sudah hampir 16 tahun ini. Wow, teman-teman sudah 16 tahun. Ini mungkin teman-teman yang masih baru-baru kayak ada yang, wah sama dong dengan umur saya. Nah ini berarti Mas Darmo ini pasti udah paham banget tentang makroprudensial dan tentang Bank Indonesia. Jadi kita akan menggali apa sih itu makroprudensial. Oke, berarti di Bank Indonesia itu khusus ada Departemen Kebijakan Makroprudensial. Itu terkait dengan salah satu fungsi utama BI atau gimana? Fungsi utama BI ada 3 tepatnya ya. Yang pertama itu kan kalau kita tahu itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Lalu yang kedua itu turut mendorong terjaganya kestabilan sistem keuangan. Dan yang ketiga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, kebijakan makroprudensial ini untuk melaksanakan fungsi yang kedua tadi. Oke, tapi kan tadi dari video sampling di awal tuh kayaknya masih pada bingung-bingung gitu, apa sih makroprudensial? Gimana nih menurut Mas Darmo, wajar nggak sih atau
seharusnya kita udah tahu nih. Wajar banget sih Dit ya, karena kebijakan makroprudensial ini kan baru banget, dan istilah kebijakan makroprudensial ini istilah-istilahnya banyak gitu yang kita baru pahami, beda dengan kebijakan moneter yang sudah lama ada ya. Dan kayak kebijakan moneter, suku bunga atau nilai tukar yang memang sudah menjadi fungsi utama Bank Indonesia dari sejak berdiri. Oke, kalau makroprudensial ini masih relatif baru tuh maksudnya setahun, 2 tahun, 8 tahun, 16 tahun? Sebetulnya baru populer sejak 2010-2011 setelah krisis keuangan global ya. Maksudnya tuh populer di Indonesia atau di global? Dua-duanya sih ya, secara global pun baru banyak dibahas setelah krisis keuangan global itu. Oh gitu, emang kebijakannya baru disusun atau orang-orang baru memperhatikan sih ini? Sebetulnya kalau konsepnya sih sebenarnya sudah ada sejak lama ya, dan beberapa bank sentral atau otoritas juga sudah menerapkan. Bahkan di BI juga sudah ada sejak tahun 1999 setelah krisis 98. Tapi saat itu belum menjadi pokok pembahasan dan fungsi utama bank sentral. Jadi rasanya kayaknya belum banyak dikulik ya. Oh, jadi sebenarnya konsepnya sih udah ada, Betul. tapi belum didalami. Nah, terus kenapa tiba-tiba sekarang jadi fungsi utama dari tadinya orang-orang nggak merhatiin? Awalnya kan bank sentral di berbagai negara memang tujuannya kan untuk memelihara harga aja kan. Kestabilan harga tuh kalau apa ya, kita sehari-hari baca di berita tuh kayak inflasi gitu ya? Iya betul, sederhananya kalau harga-harga barang dan jasa stabil, itu kan kita jadi lebih yakin dan bisa nyusun perencanaan ke depan. Tapi kemudian pada tahun 2008, 2009 itu kan pengalaman mengajarkan bahwa stabilitas harga aja nggak cukup, tapi harus didukung sistem keuangan atau kita biasanya nyebutnya SSK. Dan ada fungsi pemisahan antara BI dan OJK itu di kisaran tahun 2013. Jadi momennya pas, ada JFC, pemisahan fungsi BI OJK, terbentuklah kebijakan makroprudensial yang ada di bawah Bank Indonesia. Oke, tadi barangkali teman-teman sempat ada yang dengar SSK. Kita perjelas, takut bingung. SSK itu stabilitas sistem keuangan ya? Iya, betul Dita. Stabilitas sistem keuangan. Nanti ke depan kalau kita ngomongin lagi jadinya lebih nyambung gitu. Nah, terus ngomongin GFC. GFC adalah? Global Financial Crisis. Global Financial Crisis. Tapi kayaknya kita jangan kesana dulu ya, gitu. Agak ribet kayaknya ya. Pusing ya Pusing bahasnya. ya, karena banyak istilah. Sebenarnya kita mau bahas beberapa istilah makroprudensial, tapi kalau kita bahas GFC kita butuh sesi sendiri lagi. Nanti mungkin bisa undang saya lagi nih. Oke, episode berikutnya ya. Oke, cuman dari singkatnya dari GFC ke makroprudensial tuh gimana tuh maksudnya? Intinya sih kalau dikaitkan dengan munculnya kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan, gambarannya begini. Saat itu kondisi kan ekonominya sedang baik-baiknya ya. Inflasi stabil, terus pertumbuhan ekonomi tinggi. Perilaku pelaku ekonomi biasanya tuh mengikuti arus, istilahnya pro-siklikal. Oh, itu tuh teman-teman, pro-siklikal kita ya, berarti pelaku ekonomi itu kita kan? Iya, betul. Kita pelaku ekonomi itu biasanya pro-siklikal atau mengikuti arus gitu ya. Jadi kalau lagi bagus kita juga jadi kayak ngerasa pede gitu. Betul. Bukan Jadi ya? ketika perekonomian baik, pelaku ekonomi itu bukan hanya kita, tapi ada perbankan, institusi keuangan non-bank, konsumen, pengusaha, jadi optimis dan berani ngambil resiko. Nah, misalnya perbankan jadi berani menyalurkan kreditnya dalam jumlah besar atau kepada konsumen yang sebetulnya kurang potensial. Konsumen dan pengusaha juga berani mengajukan kredit tanpa benar-benar menghitung kemampuan bayarnya. Dan lebih lanjut di pasar keuangan, pinjaman itu bisa diperjualbelikan lagi menjadi produk keuangan lain yang disebut produk derivatif. Nah ini pusing ya, nah, itu kita nggak akan jauh sampai sana. Ya, sistem keuangan tuh siapa aja tadi? Sistem keuangan itu terdiri dari lembaga keuangan, betul, perusahaan rumah tangga, pasar keuangan, infrastruktur keuangan. Jadi semuanya itu ya termasuk sistem keuangan secara gabungan ya? Iya, seluruhnya ya, tapi nggak bisa cuma lihat satu persatu secara terpisah. Oke. Karena kan tadi fungsinya BI itu kebijakan makroprudensial, jadi mengawasinya adalah secara makro. Kalau pengawasan satu persatu perusahaan atau bank
disebutnya itu mikro. Kalau ini kan kita lihatnya makro. Kalau mikro itu ada di Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan makro ada di Bank Indonesia. Secara menyeluruh, ibaratnya kalau kita lihat hutan nih, Dit, kan hutan tuh ada banyak pohon dan ada satu-satu pohonnya. Nah, pengawasan mikro itu lebih ngelihat ke satu pohonnya saja. Nah, kalau makro seluruh pohonnya itu. Nah, dan sampai kita lihat bagaimana itu mereka akan satu pohon dengan yang lain tuh kan saling terkait sampai mengait-ngait pohonnya itu. Jadinya nantinya akan mengarah ke istilah risiko sistemik. Apa itu? Misalkan kalau misalkan ada satu pohon yang jatuh kan di hutan kan biasanya bisa merubuhkan pohon yang lain. Nah, risiko sistemik adalah potensi instabilitas akibat terjadinya gangguan yang menular pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor utama, kompleksitas usaha, keterkaitan antar institusi, dan atau pasar keuangan. Oke, berarti gini nih teman-teman, kalau misalkan di dalam suatu hutan, kita ngelihat ada hutan, terus ada, kalau di dunia nyata kita banyak perusahaan, terus ini istilahnya ada salah satu bank yang sangat besar gitu. Betul. Ya, dan tiba-tiba dia mengalami masalah, kemudian banyak yang terlibat dengan bank tersebut, akhirnya jadinya menyebabkan masalah juga ke pihak-pihak lainnya, dan akhirnya secara keseluruhan jadinya ada ketidakseimbangan, seperti itu ya risiko sistemik. Betul. Oke. Jadi ibarat kata itu seperti efek domino ya, seperti kalau kita tahu misalkan ada bank A, suatu bank A yang bank besar gitu ya, dia kan pasti ada penempatan di bank lain, ada kredit antar bank, lalu kredit sindikasi. Kalau misalkan bank A ini kolaps, bank-bank yang terkait itu pastinya akan juga terkena dampaknya. Oke, jadi ibaratnya gini lagi nih, stabilitas sistem keuangan. Kalau kita sebagai orang awam yang ngelihatnya, jadi semuanya harus stabil. Dari banknya sendiri itu tuh berarti harus memiliki uang yang cukup gitu ya. Dan dari rumah tangga, dari perusahaan juga harus memiliki keuangan yang lancar gitu, supaya terjaga stabilitas sistem keuangan, seperti itu ya? Iya, betul, Dit. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi pengertian sistem keuangan yang stabil atau kita nyebutnya stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal ataupun eksternal. Nah, sehingga alokasi sumber pendapatan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Oke. Jadi kalau misalkan bank tuh berarti harus punya uang, disebutnya likuiditas, itu nggak sih? Iya, jadi kalau kita lihat fungsi perbankannya dulu ya, Dit ya, itu kan sebagai fungsi intermediasi. Jadi dia mempertemukan orang-orang yang punya dan kelebihan dana sama orang-orang yang membutuhkan dana. Gitu. Jadi kemudian bank tersebut kan udah mengumpulkan lalu menyalurkan ke nasabah yang membutuhkan, tapi tetap harus ada uang yang siap sedia di bank sewaktu-waktu nasabahnya menarik uangnya. Oke. Jadi saya pernah dengar juga tuh istilahnya kalau misalkan suatu bank likuiditasnya baik, itu kita nih sebagai masyarakat kita percaya nyimpen uang kita di sana karena kita nggak takut tiba-tiba uang kita nggak bisa diambil gitu. Nah, semakin kita masyarakat percaya untuk menyimpan uang di sana, itu bank akan mendapatkan pendanaan ya yang kemudian bisa disalurkan lagi ke yang lain tadi kayak membutuhkan. Nah, terus dari bank sendiri kalau melihat perusahaan itu kondisinya bagus, mereka juga berani untuk menyalurkan kredit, dan kredit itu akan bisa digunakan untuk usaha. Dengan begitu berjalan ekonomi, itu yang disebut mendukung perekonomian efektif dan efisien kayak gitu ya? Iya, betul. Itu tapi percaya, itu nggak bisa serta-merta berdasarkan optimisme karena pelaku ekonomi tadi kita bahas cenderung optimis kalau kondisinya lagi baik. Tapi kalau kondisinya lagi jelek seperti apa kan? Yeah. Makanya sistem keuangan itu perlu dibatasi untuk menjaga supaya berhati-hati. Cara membatasinya itu tuh gimana tuh? Ya, itu jawabannya adalah dengan kebijakan makroprudensial tadi, Dit. Misalnya ada beberapa kebijakan makroprudensial yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Contohnya itu kebijakan loan to value kalau Dita tahu, atau down payment ya, lebih ngetrennya. DP teman-teman, kalau misalkan beli sesuatu ada DP-nya dulu. Iya, uang mukanya ya. Atau batas likuiditas yang minimal yang ditetapkan untuk dipenuhi oleh bank. Oh, jadi tadi likuiditas uang siap gitu ya yang harus tetap ada di perbankan. Ya, gampangnya seperti itu ya. Tapi teknisnya nanti tidak semudah itu. Nanti kita bahas lagi di sesi berikutnya. Intinya kebijakan makroprudensial itu sifatnya adalah counter cyclical. Atau berlawanan arus dengan arus ekonomi.
gampangnya seperti ini. Ketika kondisi ekonomi sedang baik-baiknya nih, perbankan jangan terlalu gencar memberikan kreditnya dan harus memupuk likuiditas. Tapi saat kondisi ekonomi kurang baik atau lagi lesu, itu justru disitulah likuiditas yang disimpan tadi di saat baik digunakan perbankan untuk gencar memberikan kredit dalam mendorong perekonomian. Nah, jadi teman-teman, ini kebalikan ya sifatnya. Ketika kita pelaku ekonomi tadi pro-siklikal atau mengikuti arus, ketika perekonomian lagi baik, kita itu berani untuk memainkan uang kita, berani mengambil resiko. Nah, kebijakan makroprudensial ini counter-siklikal atau berlawanan arus. Justru ketika kita lagi berani mengambil resiko, kondisi lagi bagus, itu tuh ditahan supaya lebih berhati-hati. Sebaliknya, ketika perekonomian lagi lesu, kitanya lagi kayak takut gitu buat ngeluarin uang, justru ini kita didorong untuk menggunakan uang kita, seperti itu ya? Iya, betul Dita. Sifat dasarnya seperti itu. Oke. Jadi kebijakan makroprudensial tadi, kalimat kuncinya ada 3. Oke, ada 3 nih, catat ya teman-teman. Catat bisa nih. Bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan tentu saja kan. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua adalah diterapkan dengan berorientasi pada sistem keuangan secara keseluruhan. Oke, itu yang kedua. Dan yang terakhir ini diterapkan melalui upaya membatasi terbangunnya risiko sistemik. Oke, jadi simpelnya itu kalau misalkan sistem keuangannya stabil, ibaratnya kalau hubungan itu udah stabil, kepercayaannya bagus, itu jadinya tuh kuat, kokoh, dan tidak gampang terganggu dengan gangguan-gangguan kecil gitu ya? Betul, nggak gampang baper gitu Nggak ya. gampang baper, oke. Wah, berat juga ya kalau kayak gitu ya. Itu yang memegang tanggung jawab itu hanya BI sendiri atau gimana? Tidak hanya BI sendiri sih, Dit. Okay. Jadi tanggung jawab memelihara SSK di Indonesia itu ada di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi mereka tuh sering rapat gitu deh, dan sering ada siaran persnya kalau teman-teman lihat di YouTube-nya Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Itu KSSK ya disingkatnya. Betul, iya. Oke. Itu pasti panjang lagi dong kita bahas Pastinya. apa yang dilakukan KSSK. Nah, yang penting sekarang di episode 1 udah ada gambaran dulu deh ya tentang makroprudensial tuh apa, terus kayak kenapa harus ada. Ini kalau misalkan kita pengen belajar lebih dalam tuh bisa dari mana ya? Materi dan referensinya sebenarnya sudah banyak sih, Dita. Yang pertama tuh bisa dilihat di website Bank Indonesia kalau mau belajar mengenai konsepnya ya, konsep dasar dari kebijakan makroprudensial. Cukup dengan klik menu fungsi utama BI, lalu ke stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, itu kalau mau lebih detail, di tahun 2016 Bank Indonesia telah menerbitkan buku mengupas kebijakan makroprudensial. Itu PDF-nya bisa didapatkan secara gratis di website Bank Indonesia. Itu bukunya gampang banget, mudah dimengerti, siapapun bisa baca gitu. Bahkan yang belum familiar tentang istilah-istilah bisa dilihat di situ semuanya. Masih level dasar gitu. Betul, ya? level dasar itu bisa didapat di buku itu. Yang ketiga, kalau lebih mau detail lagi, kemarin di akhir Mei 2021, Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia telah menerbitkan buku tentang kebijakan makroprudensial di Indonesia, konsep, kerangka, dan implementasi. Ini bisa didapatkan bukunya di toko buku Gramedia maupun di aplikasi Gramedia Digital. Tapi ini lebih agak advance ya, betul. Keempat, kalau lebih suka nonton video atau mau lebih santai cari informasinya, ya bisa di YouTube Makroprudensial Aman Terjaga seperti ini, teman-teman. Dan selain itu juga ada video pemaparan materi, ada rekaman kuliah umum kita, lalu penjelasan nanti melalui podcast seperti ini, dan terbaru program video edukasi bicara makroprudensial. Yang sekarang ini kan yang kita lakukan. Oke, itu jadi teman-teman udah banyak banget ya produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Iya, tapi ada satu lagi, Dita. Ada satu lagi ya, kirain tadi udah banyak ternyata. Betul, yang kelima itu yang terakhir itu adalah info mengenai update perkembangan sistem keuangan terkini secara berkala per semester. Nah, itu Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia merilis buku kajian stabilitas sistem keuangan. Yang terakhir itu ada edisi 37. Nah, nanti rencananya sekitar April ada peluncuran edisi 38-nya, Dita. Oke, berarti itu rutin ya teman-teman. Kalau yang di awal-awal mungkin materinya tentang konsep-konsep dasar, kalau KSK ini lebih ke perkembangannya seperti apa. Betul. Nah,
Terus kalau misalkan ada kan orang yang learning by doing nih, pengen terlibat langsung supaya bisa belajar, itu bisa nggak? Ada nggak? Tentunya bisa sih Dita. Yang pertama itu kami menyelenggarakan lomba karya ilmiah stabilitas sistem keuangan setiap tahun. Ini lomba karya ilmiah ya, tentunya pendekatannya menggunakan statistik. Itu buat yang cukup paham yang tadi bisa baca buku yang kedua itu. Betul. Yang kedua itu yang lebih suka bentuk komunikasi lain tuh, Dita. Seperti sejak tahun lalu kita menyelenggarakan lomba podcast. Wah, ini kayaknya teman-teman yang lebih sukanya yang seru-seruan bisa ikut yang kesini suka ya. cuap-cuap. Suka cuap-cuap. Ya, tapi berisi ya. Ya, cuap-cuap tapi berisi, oke. Ketiga, tahun ini yang baru Bank Indonesia, khususnya Departemen Kebijakan Makroprudensial, mengadakan lomba penulisan artikel. Itu untuk wartawan dan umum. Oke teman-teman, untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate itu tentunya semua ada di YouTube channel Makroprudensial Aman Terjaga. Jadi jangan lupa subscribe YouTube Makroprudensial Aman Terjaga. Oke Mas Darmo, terima kasih banyak nih ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama Dita. Mudah-mudahan nanti ada episode-episode selanjutnya yang lebih dalam supaya nanti kalau mau ikutan lomba lebih banyak materi dan lebih berbobot. Betul, asal nggak bosan-bosan ngeliat muka saya aja sih. Nggak dong, kan kita bisa banyak belajar. Oke Mas Darmo, terima kasih banyak. Terima kasih Semoga kembali. Sehat selalu. Dadah-dadah dulu. Oke teman-teman, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang apa itu kebijakan makroprudensial. Kalau misalkan ada yang masih membingungkan, pengen ditanyakan atau didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom komen. Mudah-mudahan nanti di episode selanjutnya bisa kita bahas lebih dalam. Nah teman-teman, seperti tadi saya sebutkan di awal bahwa di akhir akan ada kuis. Berikut ini akan muncul link QR Code-nya beserta linknya juga. Jadi teman-teman yang mau mendapatkan hadiah, langsung aja di scan QR Code-nya atau diketik nih linknya. Isi survei dan kuisnya. Teman-teman bisa ngisi sampai dengan 20 hari kalender dari rilisnya video ini. Ayo diisi karena kita memiliki 10 hadiah bagi pemenang beruntung masing-masing senilai Rp500.000. Syaratnya gampang. Yang pertama, jawab kuisnya harus benar. Kalau bingung jawabannya, putar ulang lagi aja videonya. Yang kedua, subscribe YouTube channel Makroprudensial Aman Terjaga. Dan yang ketiga, tentunya jangan lupa like video ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung dalam episode 1 Bicara Makroprudensial. Stabilitas sistem keuangan dukung ekonomi kita. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Dadah!